Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin, mudabbiril khalaiqi ajma'in bi hidayatin wa bayan syara'id din, bidalail qat'iyyati wa bihatil barahin. Ahmadu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhu al-masih min fadli wa karami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu qahhar al-azizul ghaffar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu akbar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallim wa barik alaihi amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, rahimakumullah, hayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatil islamil salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar setiap keadaan, yang Maha melihat setiap kejadian. Dan pada hari yang berbahagia ini ingin saya sampaikan pertama kali adalah hubbukum billah. Saya mencintai dan MC. Saya mencintai semuanya dan semoga rasa cinta saya meski tak berbalas oleh kawan-kawan tapi berbekas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan atas baginda Allah yang mulia yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon izin pertama kali saya sampaikan adalah terima kasih pada pengurus daerah kami Ciamis yang telah secara pribadi mungkin Sani mengundang saya untuk mewakili para alumni, dan secara pribadi terima kasih Ketua KNP ya Kang Haris. Ini saya dengan Kang Haris ini satu, pertama adalah ketika saya sebagai alumni berbicara alumni di sini berarti berbicara tentang romantisme sejarah. Sejarah kita berbicara tentang masa silam atau masa lampau. Dan sebagai salah satu bukti hidupnya adalah Kang Haris itu sendiri. Ya. Jadi kalau pendirikannya adalah Bang Fahri Hamzah, maka Fahri Hamzahnya itu Ciamis ini adalah Kang Din Salahuddin. Karena beliau adalah ketua kami Ciamis pertama. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 pertama kali. Ya. Kemudian pertama, kenapa saya kenal dengan Kang Haris? Kang Haris adalah ketua KNP hari ini. Kemudian juga beliau pada waktu itu menjadi ketua PMI Kabupaten Ciamis, dan beliau juga menjabat ketua BEM atau Presiden Mahasiswa Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah ini, ya. Jadi saya dengan Haris pertama adalah satu angkatan, satu usia, lebih dan usia nama. Yang ketiga adalah satu pergerakan ya, di mahasiswa. Kemudian yang ketiga adalah satu aktivis di pramuka. Nah ini, maka saya dengan Kang Haris ini sudah satu litik, satu level, dan kita tahu ya kumha bauna, kumha baguna dan sebagainya, semua rahasia ada di antara kita berdua. Nah ini, ya makanya dengan Kang Haris sudah ternyata jika kami berdiri di Kabupaten Ciamis pertama kali, salah satu saksinya adalah Kang Haris. Dan saya hanya bagian dari pendirian kami pertama kali di Kabupaten Ciamis ini. Makanya saya ucapkan sangat-sangat berterima kasih. Alhamdulillah sampai hari ini saya ucapkan selamat dan berterima kasih pada adik-adik sekalian, para pengurus, para kader kami di Ciamis yang masih memperjuangkan kami sehingga kami bisa masih ada, masih eksis hingga tahun 2023. Ucapan terima kasih dari saya dan kawan-kawan mewakili kawan-kawan KNP. Kawan-kawan kami Ciamis gitu. Ini tersekolah oleh Kang Haris. Saya terima kasih perwakilan kawan-kawan yang lainnya yang tidak asing mungkin di sini, ada dari STI Putra Galuh, ada dari Uniga, dari PMI, kemudian GMI, PI dan yang lain sebagainya yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian juga ada dari perwakilan kami wilayah ya, Jawa Barat. Tadi nanya angkatan sama siapa katanya? Saya ingatkan saya Rahmatullah ya. Kalau di MB-nya dulu Rahmatullah Negarawan ya, karena jargon kami itu dari dulu adalah Muslim Negarawan. Ini baik, saya tidak akan berbicara tentang romantisme masa lalu, tentang sejarah kami di Ciamis. Saya ingin mengulas bagaimana perkembangan kami di Ciamis dari awal tahun 2008 sampai dengan 2010. Bahkan lebih jauh lagi, bahwa Bang Fahri Hamzah menyatakan bahwa awal berdirinya kami ini Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia adalah sebagai bagian daripada penentang Orde Baru, sebagai bagian daripada perlawanan terhadap tirani pada waktu itu. Boleh saya katakan oleh Bang Fahri itu adalah tirani. sehingga tergulinglah Orde Baru.
maka secara tidak langsung kami lahir dari jalanan. Maka pada sampai 2023 ini transformasi gerakan kami ini harus sudah berubah. Dulu di jalanan, sekarang hari ini harus ada di parlemen. Dulu di jalanan, hari ini dakwah kami harus ada di bioskop, di panggung-panggung hiburan. Inilah yang dikatakan oleh Pak Hamzah. Kenapa? Ya. Pertama adalah yang pertama kali saya sadarkan di kami adalah ma'rifatun nafsi dan ma'rifatun madaniyah. Ma'rifatun nafsi, mohon izin di sini antara teman-teman kami. Siapa yang hafal tentang filosofi logo kami? Halo? Jom, putra atau putri hafal atau Ikhwan? Ada berapa itu bunganya? Walaupun ada berapa bunga yang ada di logo kami? Silakan gitu. Kenapa kami menggenggam ada lengan kanan yang menggenggam dunia? Kenapa tidak lengan kiri? Yang pertama kali orang yang dilakukan oleh kader kami adalah ma'rifatun nafsi. Pahami logo. Ya, himne baru tahu ada tahun berapa himne adanya? Apa aduh? Kalau Maret itu dari tahun 2011. Maret itu tahun 2011 itu yang saya tahu. Ya, ini. Makanya ma'rifatun nafsi. Ma'rifatun nafsi ini adalah pengenalan organisasi. Mari kembali kepada organisasi. Pahami prinsip-prinsip kami, pahami kredo kami, pahami visi dan misi kami. Karena penjabaran tentang kami semuanya di Indonesia. Jangan berpikir tentang Indonesia maju, jangan berpikir tentang Indonesia gemilang, jaya pada masa 2045, tapi prinsip-prinsip dasar gerakan kami ini kita tidak paham. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah yang saya sampaikan, ma'rifatul madaniyah. Teman-teman di sini adalah bagian dari kami Ciamis. Kebetulan di sini ada dari Tasik, mewakili Jawa Barat. Jangan sampai ketika dari Ciamis Jawa Barat tidak mengenal orang Ciamis di sini, tidak mengenal dengan kondisi wilayah Ciamis ini. Berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis, berapa jumlah desa dan kelurahan di Kabupaten Ciamis, berapa jumlah dan di wilayah pendidikannya SD, SMP, SMA, madrasah dan sebagainya. Ini yang perlu dipahami oleh kader-kader kami Ciamis tentang Ciamis, ma'rifat madaniyah. Karena ketika Rasulullah SAW pertama kali datang hijrah dari Mekah ke Madinah, pemetaan wilayah. Pemetaan wilayah ini, Kang Haris sekarang menjadi caleg, ya saya sekarang nanti akan menjadi caleg, siapa menjadi caleg, ini berguna. Teman-teman yang bisnis ini berguna pemetaan wilayah. Di mana daerah mana harus saya bawa ketika menjual sepatu, di mana harus saya bawa untuk menjual kaos, bendera dan sebagainya. Pemetaan wilayah. Dan itu kita pelajari kan. Pertama ma'rifatun nafsi, kemudian adalah ma'rifat madaniyah, pengenalan wilayah. Jadi ketika Anda nanti bisa dicek berapa jumlah anggota kami yang tidak kenal, tidak hafal berapa jumlah kecamatan di Kabupaten Ciamis. Kamu jauh-jauh tinggal berapa jumlah desa dan TPS banyak Pak Haris. Ya, itu berapa jumlah desa di Kabupaten Ciamis ini. Sehingga ketika teman-teman nanti jadi direktur sebuah perusahaan, jadi pimpinan sebuah partai, ya, jadi ketua sebuah organisasi, teman-teman harus paham. Ketiga yang terakhir, ucapan permohonan maaf dari kawan-kawan alumni kami, dari Akh Henry, kemudian juga dari Kang Usep, Kang Dim Salihudin, juga kawan-kawan yang lainnya sama-sama masa perjuangan tidak bisa hadir hari ini. Kang Hendy, ya termasuk sampai hari ini juga saya dengan Ikin ini sering jumpa baik di pengawasan secara resmi atau di pengawasan tidak resmi. Ya makanya kalau ada kitab baru, ini sebenarnya kode. Karena dulu kita belajar di pramuka semuanya menggunakan kode. Mungkin misalnya kita kenal itu adalah kode semuanya. Ya, ini yang dipahami oleh para ketum kami. Nah ini, mohon izin permohonan yang saya sampaikan. Makanya paling akhir bisa tegaskan pada kawan-kawan semuanya sekaligus juga mewakili kawan-kawan alumni Kesatuan Asli Mahasiswa Muslim Indonesia bahwa hari ini di Ciamis tahun 2024 adalah tahunnya politik. Lalu di mana posisi kami? Sudah saatnya kami menjadi rumah demokrasi. Apa yang dimaksud dengan rumah demokrasi? Kami tidak lagi tersekat-sekat oleh warna-warna tertentu. Kami tidak lagi tersekat oleh partai tertentu, oleh ormas tertentu. Kami tidak ada lagi yang seperti itu. Inilah kami yang cita-cita kami dari pendiri ini. Kenapa? Maka jargon kami hari ini apa? Merawat bersama merawat Indonesia. Ya. Kenapa harus dirawat? Indonesia ini pertama luas. Kemudian yang kedua adalah multi etnis, multi bahasa dan multi agama.
Indonesia ini jika dianalogikan adalah sebagai taman. Di taman tersebut tidak hanya satu warna. Di taman tersebut beraneka ragam jenisnya. Maka tugas kami adalah merawat taman ini. Kita tidak terkiblat pada warna putih, merah, kuning, atau di langit yang biru, terserah tidak. Tapi jadikan kami ini sebagai wadah komponen rumah demokrasi. Silakan berkumpul warna apa saja di sini. Tapi ketika sudah berkumpul, tidak lagi partai A, tidak lagi warna B, tidak ada lagi plan C. Ya hanya satu kegiatan, yaitu kejayaan Islam di Indonesia. Ini yang paling penting. Makanya cita-cita kita bersama yang kedepankan adalah mari jadikan kami sebagai rumah demokrasi, rumah yang terbuka untuk semua kalangan, rumah yang terbuka untuk seluruh elemen bangsa ini. Karena Indonesia tidak akan jaya, Indonesia tidak akan bangkit, tidak akan bertumbuh kecuali dengan kerja bersama-sama. Kalau kata Ustaz Anies Mata, siapa yang nanti akan menjadi darahnya Indonesia? Siapa yang menjadi tulang punggungnya Indonesia? Siapa yang akan menjadi keringatnya Indonesia? Terakhir saya sampaikan kepada segala watawatul ayam wa segala wala zaman salam khusus kepada Sani dan kawan-kawan yang akan turun dari jabatannya. Ya, selamat datang, selamat tinggal masa muda, selamat tinggal pada pergantian masa. Karena seluruhnya kita sedang menunggu pergiliran rasa. Senantiasa saya berdoakan pada semuanya, ya Allah, ya tidak perlu serius, ya mengurus organisasi, yang penting tulus dan kita terjauh dari virus. Ini ya Pak. Makanya teman-teman sekalian, ucapkan terima kasih sekali pada kader-kader kami yang hari ini masih eksis. Saya terharu, saya bangga sama teman-teman semua. Karena sampai dengan 2023 kami masih bisa hadir, kami masih ada, dan kami mudah-mudahan bisa memtransformasikan seluruh perjuangan